Film ini akan dibuat dalam beberapa chapter. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel gue di ASF Official. Untuk kali ini gue mau nge-review sebuah film yang sekarang masih tayang banget di bioskop. Masih tayang, masih banyak, masih trending sekarang di bioskop, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion. Ya, sebelum masuk ke review filmnya, gue mau ngejelasin sedikit nih di Pengabdi Setan 1 itu ada apa aja sih. Ya, jadi sosok satu keluarga, ada seorang ibu yang memiliki penyakit selama 3 tahun. Lalu setelahnya bapak meninggalkan ibu. Setelah ibunya meninggal, bapak meninggalkan untuk pergi keluar kota. Tanpa tidak disengaja, ibu itu datang. Situasi semakin menyeramkan ketika menghantui bahwa ibu datang lagi tidak hanya sekedar untuk menjenguk, tapi untuk menjemput mereka. Sinopsis itu untuk sinopsis yang pertama ya guys. Untuk sinopsis yang kedua, beberapa tahun setelahnya menyelamatkan diri dengan kejadian-kejadian aneh yang di Pengabdi Setan 1. Di yang kedua ini menceritakan kembali setelahnya tuh ada apa sih gitu. Terus kenapa ketika ibu baru saja meninggal, si bapak pergi keluar kota gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang di Pengabdi Setan 1 itu belum terjawab gitu. Makanya di Pengabdi Setan 2 ini akan terjawab gitu. Yang pertama, sebenarnya di Pengabdi Setan 2 ini menurut gue ya, secara penonton secara awam, Pengabdi Setan 2 ini menjawab pertanyaan-pertanyaan segelintir pertanyaan di Pengabdi Setan 1, namun dengan disisipkan pertanyaan-pertanyaan baru. Karena emang film ini jujur, kata Bang Jokan sendiri, sudah dikonfirmasi film ini akan dibuat dalam beberapa chapter. Mungkin ada film-film berikutnya kali ya. Karena di film kedua ini menurut gue masih ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Masih ada teka-teki, masih ada misteri. Masih banyak banget yang perlu jadi pertanyaan. Karena ini yang di series kedua ini dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Yang mungkin ini akan dijawab di yang ketiga mungkin ya. Cuman kita sebagai penonton yang sudah nonton di film sebelumnya merasa sedikit kecewa saja gitu. Kemudian ada beberapa yang nggak gue suka, ada beberapa yang gue suka. Oke, yang sekarang gue mau ngomongin yang gue nggak suka dulu ya, karena kebanyakan lebih banyak yang gue suka dibanding yang nggak gue suka. Makanya gue mau ngomongin sesuatu hal yang nggak gue suka dulu. Yang gak gue suka di film ini adalah di bagian scene ending ya. Dimana scene yaitu hantunya, yaitu iblisnya dikalahkan dengan begitu mudahnya gitu. Ini seperti film yang ada di film Conjuring ya, yang kalau yang gue inget-inget itu Conjuring itu seperti di film Conjuring. Jadi iblisnya itu sangat mudah sekali untuk dikalahkan, itu dengan satu alat. Kalau di Conjuring kan itu dia menggunakan kata falak. Lebih bodoh lagi kalau misalnya yang di Conjuring. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena yang di Conjuring itu dia memberitahu nama iblisnya, tapi ketika dikasih tahu disebutkan nama iblisnya, si falak, atau yang kalau di Conjuring itu falak ya, falaknya itu langsung menghilang. Ya itu gue nggak suka sih. Ini treatmentnya sama kayak yang di Conjuring ya, gue nggak sukanya di situ aja sih. Kayak yang terlalu mudah gitu. Padahal ketegangan yang di awal itu dibangun yang udah yang bet, tapi pas yang di ending ya flop banget gitu ya. Jadinya yang terlalu udah gitu aja. Terus yang paling nggak gue suka, ada satu karakter di saat mati lampu disuruh milih antara korek dan lampu, dia malah milih korek. Gue bukannya sebenarnya nggak suka sih, tapi kayak lebih ngejeker, aduh lu kenapa goblok banget sih. Jadi kita kayak Joko Anwar sebenarnya cerdas sih, dia jadi ngebuat kita kayak simpati sama karakternya gitu. Terus kemudian di ending, adegan di ending ya itu yang kelap kelip itu emang sedikit pusing sih kalau nonton.
Bener, lo kan saat nonton terus punya penyakit yang epilepsi itu bakalan nggak kuat sih, karena pusing. Gue aja yang nggak punya penyakit sedikit pusing kan. Gue jujur ya, gue udah nonton film ini sebanyak 7 kali. Jadi gue bisa mereview film ini menurut pandangan gue. Kenapa gue sampai 7 kali gue nonton? Karena gue suka gitu. Masih banyak kelebihan-kelebihan di film ini yang gue suka dibanding yang gak gue suka gitu. Kayak misalkan treatment horornya, ini treatment horornya bukan yang sekedar jump scare, bukan. Menurut gue ini horornya dia jump scare, ada beberapa yang jump scare tapi punya maksud. Gue yakin itu punya maksud. Kayak adegan yang di tong sampah, mohon maaf spoiler ya, itu punya maksud pasti. Udah gitu yang gak gue suka lainnya adalah yaitu di scene ending, dimana ada satu karakter yang ibu dan adiknya mati, kemudian dia pergi begitu aja gitu tanpa memikirkan 2 orang itu. Gue entah apa yang dipikirannya Bang Joko, mungkin itu salah atau emang itu dari bagian dari cerita, ya gue bingung ya, gue nggak tahu. Nah terus kemudian yang gue suka di film ini adalah banyak banget, kayak misalkan scene dimana ada di satu lift itu ada perkumpulan anak kecil sedang bermain, itu benar-benar itu memorable banget itu. Terus udah gitu scene dimana banyak sih sebenarnya scene-scene yang menyeramkan, kayak kamera shoot angle-nya. Terus udah gitu hantunya di sini tuh bukan bener-bener nunjukin hantunya gitu, tapi hantu yang di sini ya dia diem, mayat diem aja, itu udah nyeremin banget. Itulah pinternya Joko Anwar gitu. Udah gitu yang banyak sekali yang gue suka, kayak setiap karakter, setiap cameo yang nggak berbicara aja itu menarik perhatian banget. Itu hebatnya Joko Anwar sih, itu sih. Udah gitu kostum desainnya gue suka, juara. Soundtracknya apalagi yang pas di radio itu bener-bener buat memorable banget. Terus udah gitu apa ya, artistiknya sih gue oke sih. Terus udah gitu banyak adegan yang menurut kita bukan CGI. Gue tahu itu sebenarnya CGI, mungkin ada beberapa CGI yang sedikit aja itu yang kurang rapi, masih kelihatan. Apalagi gue udah nonton yang di IMAX ya, jadi gue bisa bedain antara bioskop reguler dan bioskop IMAX. Jadi yang di bioskop IMAX itu gue sempet ngeliat, oh ini ada detail-detail nih kelihatan CGI-nya. Jadi itu aja sih menurut gue sih. Skor dari gue ya, awal pertama kali kalau first impression gue nonton itu 95, tapi setelah gue nonton udah ke-7 kali gue 85 sih, 85. Dan ini tetap, film ini tetap worth it untuk ditonton. Dan menurut gue ini film horor Indonesia yang paling bangsat sih, paling bangsat, paling keren pokoknya, paling keren. Oke, udah gitu gue nggak bakal ngebahas masalah teori-teori ya, karena teori-teori itu belum tentu pasti. Jadi gue ngebahas yang pasti-pasti aja yang di film. Dan yang gue bingung ya, ada satu adegan di atas sedang melakukan ritual dan ada kuda. Gue bingung itu caranya gimana kuda bisa naik ke atas ke lantai 14. I know, gue juga bingung gimana caranya si Budiman bisa sampai, karakter Budiman bisa sampai ke rusun, apa entah dibantuin sama si Batara atau bagaimana. Gue juga bingung ya, masih belum terjawab. Mungkin ada teori-teori dari Bang Joko Anwar yang gue tahu, yang gak gue paham mungkin ya. Overall gue suka filmnya Joko Anwar yang ini. Gue mungkin paling suka kali ya, yang di Pengabdi Setan 2 ini paling gue suka di antara yang lain. Gak tau kenapa, gue suka aja. Kayak treatment horornya betul bener-bener, dia nggak horor yang nakut-nakutin, enggak. Dia cuman horor tentang horor teror, tapi keadaan, situasi, kondisinya yang ada di situ gitu. Bukan yang benar-benar horor diceritakan di sini ada hantu. Enggak, horornya enggak kayak gitu. Dia tuh benar-benar horor yang apa ya, situasi, keadaan lah gitu, benar-benar situasi keadaan yang membuat lingkungan itu jadi horor. Dan orang-orang itu emang horor semua sih, gila. Tetap gue appreciate. Sekian review dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Subscribe nggak sampai 1 menit.
Kalau ada sesuatu hal yang harus dibahas, bahas di kolom komentar ya. Bahas bareng, kita bahas film bareng. Kalau ada sesuatu hal yang sama, ada kejanggalan di film itu, bahas bareng di kolom komentar, oke? Kalau misalkan ada reaksi yang pengen gue reaksi, tolong di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang enak, kurang nyaman di hati, mohon maaf. Karena ini hanya review semata. Hanya review yang menurut gue pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang disuka, tolong like. Terima kasih. Dah.